Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Para pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang insya Allah dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa bertolabul ilmi untuk kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi Interaktif. Sekaligus juga kita akan bersama-sama mendengarkan kajian bersama Alusan Nasuha Fakih SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan juga Dai Kamtimas Polres Cirebon Kota yang pada pagi hari ini sudah bersama kami di studio dan akan menghadirkan kajian terkait dengan 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Apa-apa saja pendengar yang bisa membatalkan pahala puasa, kita nanti akan simak. Sebelum Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami 0231849329, 0231486374, ataupun juga channel YouTube kami RRI Cirebon di pagi hari ini. Dan juga Anda yang mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital, terima kasih Anda sudah mendengarkan kami melalui RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan kami melalui 91,4 FM untuk wilayah Kuningan, Brebes dan sekitarnya. Silakan Anda bisa nanti ikut bersama kami ataupun bergabung berinteraksi bersama Alusan Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kota Cirebon untuk pagi hari ini pendengar. Baik pendengar, sebelum Anda bisa berinteraksi bersama kami, kita akan simak dulu kajian akan segera diuraikan oleh Alusan Nasuha Fakih SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan mempersilakan Pak Ustaz. Pak Ustaz, silakan untuk menguraikan kajian terlebih dulu sebelum para pendengar bisa berinteraksi. Monggo Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan wa huwa syahrul mubarakah, syahrus siyam, syahrus syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, hari yang kedua di bulan Ramadan 1445 Hijriah, kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, lebih-lebih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni tulabul ilmi melalui Mutiara Pagi siaran RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, saya mengangkat tema tentang 5 perkara yang menghapus pahala puasa. Para pendengar dimanapun berada, di bulan Ramadan ini baru 2 hari sedang kita menjalankan ibadah puasa. Jadi ada tindakan preventif, kita harus berhati-hati dalam menjalankan ibadah puasa, yang dimana kita ketahui bersama bahwa ibadah puasa itu adalah menahan lapar dan dahaga. Nah,
Karena menahan lapar dan dahaga, maka kita harus lebih berhati-hati lagi. Karena kita dalam berpuasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, juga menahan hal-hal yang bisa menghapuskan pahala puasa. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal 'atsa." Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahalanya puasa kecuali mendapatkan lapar dan dahaga. Hadis ini kita diberikan warning ataupun kehati-hatian dalam menjalankan ibadah puasa. Dari mulai imsakiyah sampai menjelang maghrib kita itu menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh bersenggama ataupun berjima dengan suami istri di siang hari. Nah, hal-hal yang bisa membatalkan secara syariat puasa itu bisa menahannya gitu. Karena hal-hal yang membatalkan puasa secara syar'i kan manakala makan, manakala minum, itu disengaja, kalau disengaja boleh gitu loh. Dan juga manakala kita bersenggama dan sebagainya, kita mampu menjalankan yang menahan lapar dan dahaga dari hal-hal yang sifatnya batal secara syar'i. Dan jangan sampai pahala yang kita inginkan itu juga terhapus gitu. Maka banyak sekali orang yang berpuasa kata Nabi, tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja, dalam artian tidak mendapatkan pahala. Maka oleh karena itu harus berhati-hati. Ada 5 perkara kata Nabi menyampaikan dalam sabdanya itu yang dapat menghapuskan pahala puasa. Kata Nabi bersabda, "Tuhbitus saum khamsyatu asya'a." Ada 5 perkara yang dapat menghapus pahala puasa atau yang dapat merusak pahala puasa. Yang pertama kata Nabi adalah al-kizbu, yakni berbohong. Selama kita menjalankan ibadah puasa dari imsakiyah sampai maghrib, kemudian kita berkata-kata bohong, maka pahalanya puasa itu akan rusak, bahkan bisa hapus, tidak dapat sama sekali gitu. Apalagi sekarang di dunia medsos, media sosial luar biasa. Kebohongan kita ini tidak hanya bersifat verbal, tapi melalui kata-kata, melalui kalimat, melalui narasi-narasi yang ada di media sosial berupa WhatsApp ataupun Instagram dan sebagainya. Kita menyebarkan kemana-mana. Lalu kita sedang berpuasa, itu kata Nabi pahala puasanya akan terhapus. Sangat mudah sekarang lah. Kalau dulu mungkin berbohong hanya 1-2 orang saja. Kalau sekarang bisa lebih dari puluhan bahkan ratusan bisa menyebarkan melalui media sosial, yakni melalui media sosial berupa WhatsApp, melalui Instagram dan sebagainya, Twitter dan sebagainya. Maka kita berhati-hatilah ketika kita berpuasa kemudian melaksanakan yang namanya kizbu ataupun berbohong ataupun zaman sekarang yang namanya hoax, bisa menghapus pahala puasa. Bahkan dipertegas dari Nabi juga mengatakan, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan mengantarkan kepada dosa besar. Wa innal fujuro yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya perbuatan dosa itu akan menghantarkan kepada neraka. Nah, ini kita berhati-hati. Mudah kita mengucap tapi berat dalam pertanggungjawabannya. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dapat menghapus pahala puasa adalah wan namimah, yakni mengadu domba, provokator. Bagaimana caranya si A si B supaya tukaran atau gulet? Bagaimana supaya antara blok satu blok yang lain menjadi ribut? Bagaimana di antaranya antara satu desa dengan sedesa yang lain tawuran? Itu ada provokatornya. Namimah itu adalah provokator. Di saat dia berpuasa kemudian memprovokatori persoalan umat ataupun orang lain,
ketika dia berpuasa, pahala puasanya sia-sia, tidak mendapatkan. Maka kita harus berhati-hati dalam hal menyampaikan pendapat, dalam hal menyampaikan sesuatu ide. Ketika pendapat dan idenya itu mengandung resiko provokator, itu bisa menghapus pahala puasa. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa kemudian dia melakukan ghibah, yakni ngerasani bahasa Jawanya, ataupun menggunjing, ataupun membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, itu bisa kategorinya adalah bisa menghapus pahala puasa. Kadang-kadang kita walaupun sehabis ibadah, sholat dan seterusnya, kemudian ngobrol satu dengan yang lain, kadang-kadang tidak terasa gitu, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, sehingga harkat martabat orang lain itu jadi rendah dan seterusnya. Maka ketika kita dalam berpuasa kemudian menyampaikan berita ataupun obrolan itu yang bisa menyebabkan menurunkan kredibilitas orang lain karena kejelekan kita bicarakan, itu bisa menghapus pahala puasa. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, hal-hal yang bisa menjadikan pahala puasanya terhapus, yang keempat adalah wal yaminul ghamus, yakni berjanji tapi tidak ditepati, ataupun sumpah tidak dilaksanakan. Ini hati-hati, janji palsu, ataupun dalam istilah setelah pasca pemilu itu ada calon legislatif ataupun calon presiden, manakala dia berjanji, berkampanye, kemudian dia jadi kemudian tidak melaksanakannya, itu kategorinya adalah berjanji tidak ditepati ataupun sumpah palsu. Berhati-hatilah dalam menyampaikan ide dan gagasannya dalam hal kampanye ataupun dalam hal janji-janji hal yang sifatnya orang lain tertarik kepada kita, kemudian kita sedang berpuasa, maka pahala puasanya akan tersia-siakan, akan hapus ataupun rusak. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita harus berhati-hati dalam berpuasa ini, mumpung dari baru 2 hari ini. Mudah-mudahan dengan melalui Mutiara Pagi ini, ke depan kita hati-hati, jangan mudah untuk yang kelima adalah jangan mudah kita wan nadhuru bisyahwat, yakni melihat sesuatu dengan nafsu birahi. Nafsu birahi ini biasanya melalui melihat sesuatu pemandangan yang sifatnya negatif kaitannya dengan hal-hal yang tidak mengenakan, yakni melihat pornografi dan sebagainya. Kalau dulu bisa nginjeng, atau bahasa nginjen itu artinya mengintip orang sedang tidur, ngintip sedang orang mandi dan seterusnya. Kalau ini sangat mudah sekali. Melalui apa kita bisa melihat sesuatu di media sosial ataupun di HP yang Android ini, sangat mudah sekali. Artinya dari operator pusat itu memberikan iklan-iklan yang sifatnya pornogratif, yakni contohnya obat kuat dan seterusnya. Ternyata ketika dilihat itu, naudzubillah, artinya kita harus hati-hati. Dalam berpuasa siang hari, kita kemudian mengklik tawaran-tawaran yang sifatnya obat kuat itu, kemudian di situ banyak sekali hal-hal yang sifatnya negatif, pornografi, maka kita syahwatnya naik, ataupun kita menjadi hal-hal yang sifatnya buruk, itu bisa menyebabkan pahala puasanya terhapus. Nah, itulah warning ataupun kehati-hatian Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kita semua. Jadi hadis pertama kata Nabi, banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ternyata hadis Nabi yang lainnya juga menyampaikan bahwa ada 5 hal yang harus kita hati-hati. Yang pertama adalah berbohong. Kedua, mengadu domba atau provokator. Ketiga adalah ghibah, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Yang keempat adalah janji palsu. Dan yang kelima adalah melihat sesuatu yang mengundang nafsu syahwatnya naik.
Demikian mudah-mudahan apa yang sampaikan ini dapat dipahami dan bisa kita menghindari dari 5 hal itu. Terima kasih. Terima kasih Al-Ustaz Nasuha SAG MSc dari Bimas Islam kepada Kota Cirebon, dan juga bagi Anda yang ingin langsung bergabung, silakan Anda bisa langsung bergabung bersama kami, berinteraksi bersama Al-Ustaz Nasuha SAG MSc dari Bimas Islam kepada Kota Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini. Kita langsung menyapa Pak Ustaz untuk pagi hari ini, dan Anda akan bersama kami dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat dalam tema 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Kita akan bersama Anda ataupun menyapa Anda di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, baik, silakan Ibu Indra ya. Iya. Silakan Ibu Indra. Assalamualaikum Ustaz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bung Piannya nungguinnya Pak Setiono aja Pak Ustad. Iya, dari 5 itu ya, tentang memang lebih mudah mencari-cari kesalahan orang lain ya Pak Ustadz, nomor 3 atau 4 yang tadi yang Pak Ustadz katakan. Kalau kesalahan itu ya pasti ada saja, dan itu menghilangkan pahala puasa. Nah, bagaimana dengan orang yang menonjolkan kebaikan dirinya sendiri? Ya, ada yang mengatakan itu bisa jadi ujub atau riya. Ya mungkin bisa, tapi paling tidak bisa menjadi teladan untuk orang-orang lainnya, daripada yang menyalah-nyalahkan orang lain saja. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz Nasuha Fakih? Terima kasih. Terima kasih pula Bung Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nyapa kembali pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam, Mas Pianawansa. Pak Setiono, silakan. Selamat bulan puasa yang kedua. Selamat. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa Pak Nasuha Fakih. Sama-sama. Semoga sukses 1 bulan penuh. Amin. Ingin kami tanyakan Pak Ustadz, sebab supaya kami lebih mengerti. Kalau bulan puasa, setan-setan dibelenggu. Nanti lepasnya kalau sudah habis puasa. Soalnya setiap mau sahur, pintu ruang tamu kami selalu dibuka lebar-lebar. Banyak tetangga yang bermusyawarah pada kami. Maka kami ingin tanyakan, takut roh jahat masuk dalam rumah. Sebab kami sebagai petugas masjid, jadi banyak yang silaturahmi kalau habis sahur. Pertanyaan kedua Pak Ustadz, sahur pertama kami agak terlambat Pak Ustadz, karena padat dan capek, sangat padat tugas kami di masjid. Apakah kami harus mengganti atau harus menambah fidyahnya? Terima kasih atas pengarahan dari Pak Ustadz Nasuha Fakih, dan tak lupa terima kasih pula kepada Mas Pianawansa yang telah memberi kesempatan pada Mutiara Pagi hari ini. Mohon maaf, saya tunjuk. Tanya dulu. Baik. Ini yang kedua ya, sahur Pak ya? pertama ini Sahur terlambat. Alias tidak puasa atau gimana Pak? Atau tidak? Atau gimana? Apa itu Pak Ustadz? Iya, maksudnya yang kedua Pak, pertanyaan kedua Pak, Sahurnya terlambat. sahurnya telat atau puasanya gimana? Saat sebab hari pertama itu sangat padat di masjid. Jadwal kami petugas masjid sangat padat. Ya. Betul. Tapi puasa ya Pak ya? Puasa Ya. ya, maksudnya itu. Iya, tapi terlambat. Tapi apakah diganti fidyahnya? Terlambat apanya nih? Terlambat apanya Pak? Sahurnya. Sahurnya. Terlambat sahurnya Pak Oh, Ustadz. gitu. Iya, oke. siap. Sebab kami Baik. sebab Tapi tetap puasa ya.
Iya, tapi tetap gitu. puasa. Gitu. Ya, ya. Sebab kami sebagai petugas masjid sangat padat. Ya, Ya paham. mungkin dijelaskan videonya aja Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Baik, Pak Setiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin belum tahu apa arti fidyah begitu Iya, Pak Ustaz ya. iya. Baik, nanti dijelaskan Pak Ustaz ya. Baik, satu lagi Pak Ustaz, 3. Kita akan menjawab pendengar untuk bergabung bersama Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan siapa Pak? Mohon maaf. Oh, saya dari Subang, Pak Kasmo. Oh, Pak Kasmo dari Subang. Monggo silakan Ya. Pak Kasmo, mangga. Ya, bagaimana kiat-kiatnya supaya masalah ibadah puasa ini menjalankan zikir terus-terusan bisa gitu, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih atas Pak Kasmo. pencerahannya. Baik. Iya. Sehat selalu Pak Kasmo. Terima Iya, kasih. terima kasih Kak Pak Ustadz Aki Gaji. Ya, mudah-mudahan lagi mendengarkan. Ya, terima kasih dari baik. Majalengka. Baik, terima kasih Iya. Pak Kasmo. Iya, terima kasih Pak. Bagaimana sama-sama. kiat-kiatnya Ya. pakai acara zikir bagaimana Ya, gitu baik. terus-terusan. Baik, Pak Kasmo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih senang sekali ya Pak Ustadz ya, Ya. ketika bertemu dengan Pak Ustadz di udara nih Pak Ustadz. Pak Ustadz silakan untuk menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Indra. 3 penelpon dulu. Ya, Silakan. terima Pak Ustadz. kasih Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur Ya. dan Pak Setiono di Bumi Ayu Brebes dan Bapak Kasmo dari Subang, luar biasa. Nah. Semua sehat semua, alhamdulillah. Amin, Dan amin. dapat menjalankan ibadah puasa dan diterima oleh Allah SWT. Ya. Kaitannya dengan masalah riba ya. Riba itu salah satu perbuatan yang bisa menyebabkan pahala puasanya hapus. Riba ini istilah peribahasa mengatakan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang sana kelihatan. Kesalahan-kesalahan orang lain sedikit pun akan dicari-cari. Apalagi lawan politik gitu. Ataupun lawan bisnis dan seterusnya gitu. Tapi kesalahan-kesalahan kita yang begitu banyaknya tidak terasa dan tidak mengakuinya kadang-kadang itu. Maka persoalan itu harus berhati-hati. Ya. Salah satu di antara bisa menghapuskan pahala puasa kata Nabi. Kemudian kaitannya dengan menonjolkan kebaikan diri sendiri Ya. alias ujub Sobok. ataupun ria dan sebagainya Oke. dibandingkan dengan masalah bisa sebagai tauladan untuk orang lain. Kesemuanya itu tergantung niat kita sebetulnya. Kalau kita niat beribadah karena demi ingin ketenaran ataupun istilah lain pencitraan itu loh. Ya. Maka hal itu bisa menyebabkan mulghoh ataupun tidak ada dampak positifnya. Oke. Malah kebalikannya, syirik kecil itu adalah ria. Artinya ria itu supaya kita ingin dipuji, dialem oleh orang lain. Kita tidak hanya menghadap pada Allah, tapi mengharap pujian-pujian oleh Allah. Yang nama syirik kan mendua kan gitu. Betul. Di samping kita ingin mendapatkan nilai pahala dari Allah, di samping yang lain kita ingin dapat pujian. Ya. Makanya namanya syirik, tapi namanya syirik kecil. Beda dengan syirik besar, yakni menyekutukan Allah, menyembah berhala, patung dan seterusnya, itu jelas itu. Maka kita hati-hati. Tetapi kalau kita beribadah dengan tujuan semata-mata motivasi kepada orang lain supaya meniru seperti apa yang kita laksanakan, itu tidak mengapa. Tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan apa saja tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, niatnya hanya semata-mata ingin ditiru ataupun ingin sebagai motivasi untuk orang lain, maka itu hal yang tidak apa-apa. Malah kita dapat pahala karena perbuatan kita bisa ditiru oleh orang lain gitulah. Kita mendapat pahala diri sendiri dan kita juga dapat pahala dari orang yang meniru perbuatan kita. Man sanna sunatan hasanatan falahuma itu. Barang siapa
yang menunjukkan suatu hal yang kebaikan, kita dapat pahala di samping kita menjalankannya di situ. Jadi kembali lagi, ujub, riya, dan suri tauladan ataupun sebagai istilahnya memberikan contoh yang baik tergantung niatnya, gitu ya. Kemudian yang kedua tentang mengenai Pak Sutyono di Bumi Ayu, kaitannya dengan bahwa ada salah satu ahli Nabi bahwa pintu setan itu dibelenggu, pintu surga dibuka lebar-lebar kan gitu. Ya, nah, emang yang namanya setan itu berbagai macam cara sebetulnya, berbagai bentuk malah. Kalau kita dari surat An-Nas jelas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itulah. Ternyata setan kan berbagai macam bentuk, termasuk diri kita sebagai manusia bisa perbuatan seperti setan juga kan gitu. Maka tetap kita hati-hatinya, jangan hanya sekedar kita setan ini dibelenggu secara fisik ya. Tapi kita ini harus hati-hati, karena di samping kita digoda, dirayu setan, kita dalam diri kita sendiri ada namanya nafsu lawamah, ada namanya nafsu amarah kan gitu. Nafsu lawamah ataupun nafsu amarah itu menuntun kita hal-hal yang jelek juga gitu loh. Jadi istilah musuh itu istilah apa? Musuh dalam selimut itu loh. Kalau masalah setan jelas musuh eksternal. Musuh internal kita adalah hawa nafsu kita. Nah gitu. Maka hati-hatilah. Kalau sekiranya iya dalam hadis Nabi itu setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan, mungkin secara fisik ya, ataupun secara kenyataan. Tapi Allah bisawab ya. Tapi yang jelas kata Nabi ini jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Kan gitu. Hawa nafsu ada di mana? Secara internal, yakni adalah nafsu amarah dan nafsu lawamah. Kita harus menggunakan nafsu mutmainnah. Nah disitulah kita harus memilah-milih. Semuanya ada pada diri kita. Nah di situ. Kemudian kalau pintu tamu dibuka lebar-lebar, ya kita harus hati-hati saja. Jangan ketika kita banyak tamu tidak terasa kadang-kadang menggunjing ataupun merasani kesalahan ataupun keburukan orang lain. Ketika ada orang yang mengajak kita hal yang tidak baik, mohon maaf, saya sedang berpuasa. Di saat kita, kata Nabi juga salah satu hadisnya, saya artinya saja, ketika ada orang mengajak bertengkar saja, sampaikan mohon maaf, saya sedang berpuasa. Kalau sekiranya orang lain mau mengajak kita menggunjing ataupun ngobrol, kalau ngobrol kan judulnya ganti-ganti itu. Berapa menit ganti lagi, ternyata tidak tertarik, ganti yang lain lagi gitu loh. Di saat judulnya terganti dengan judul dalam judul itu membicarakan kesalahan orang lain, mohon maaf saya sedang berpuasa. Mudah-mudahan dengan demikian kita berhati-hati dan pahala puasanya tetap terjaga. Ini mungkin yang ditanyakan Pak Ustadz terkait dengan dibukanya pintu selebar-lebarnya begitu di rumah Pak. Ini kan kalau maghrib gitu Pak Ustadz, dalam tanda kutip adalah setan. Setannya apakah sama dengan yang itu gitu Pak Ustadz? Maksudnya begitu Pak Ustadz. Barangkali ya Ustadz. Dikira tamu biasa kemudian mengajak kita berobrol lah. Kalaupun masalah maghrib kemudian datang, ya kita harus tetap hati-hati. Jadi kita ini tadi sampaikan ada eksternal dan ada internal. Nah gitu. Dengan kehati-hatian inilah mudah-mudahan kita bisa menjaga pahala puasa yang begitu susah capeknya menahan lapar dan dahaganya di situ ya. Tapi bukan setan yang seperti film-film ya Pak Ustadz ya. Bukan setan seperti film-film terus nongol sendiri tapi bukan ini ya Pak Ustadz ya. Ini adalah setan yang mungkin menggoda gitu, menggoda kita merayu berpuasa. Kita untuk berbuat jahat, untuk menggugurkan pahala puasa begitu Pak Ustadz ya. Ya termasuk juga ketika ada teman mengajak kita yang sifatnya menjerumuskan kita kejelekan, juga setan berupa manusia kan. Minal jinnati wan nas. Malah yang sekarang ini kan lebih berbahaya adalah hati-hati. Berbentuknya manusia gitu. Mohon maaf ini. Ya artinya kita melihat sikap dan perbuatan kita pun bisa menjadikan demikian, dikategorikan lah ya. Betul Pak Ustadz. Tetap manusia sih. Baik.
Dijawab pertanyaan dari Pak Kasmo ya, Pak Ustadz ya? Pak Kasmo Pak ya. Kasmo. Mangga. Yang kedua kaitannya dengan masalah tadi sahurnya terlambat. Oh iya, sahurnya terlambat belum? Ya silakan Pak Ustadz. Apakah membayar fidyah? Ya, fidyah. Yang jelas kita ini ada dua hal. Yang pertama harus segerakan, dan yang kedua harus mengakhirkan bahkan. Ketika kita berpuasa, segerakan untuk berbuka puasa. Ya. Walaupun seteguk air dan satu buah kurma. Itu. Betul. Dan mengakhirkan, kata Nabi, sebaik-baiknya mengakhirkan saat waktu bersahur sebetulnya. Ya. Gitu loh. Jadi jangan sahurnya jam 1 gitu. Jangan terburu-buru malah kan gitu loh. Mengakhirkan sahur itu lebih bagus gitu. Ya. Kalau sekiranya banyak aktivitas yang sifatnya positif, luar biasa itu. Dan tetap kita sahur. Ya. Dan sekiranya sahur ini batas finish atau injury time apa namanya itu? Ya, betul, injury time, betul. Maka kita ya semua ada kalimat sahur di toa atau sebagainya lah ya. Kemudian kita sedang makan santai aja. Penting jangan semuanya dimakan semua. Minimal 3 kali suapan gitu loh. Nah, di samping kita minum juga itulah. Ya. Tidak mengandung membayar fidyah. Apa itu fidyah? Itu di saat kita tidak berpuasa. Tidak berpuasa itu maksudnya karena sebab kelemahan tenaga fisik karena sudah tua, atau sebab kita haid bagi perempuan atau yang lainnya itu. Itu salah satu di antaranya. Menebusnya adalah dengan membayar fidyah. Kalau ini tidak. Kalau sahur telat juga malah lebih bagus ya Pak Ustadz ya. Ya. Asal jangan nabrak adzan subuh gitu Pak Ustadz gitu, ya. ya. Makanya imsak itu apa? Ini kehati-hatian gitu loh. Betul. Nah, sekarang ini imsaknya jam 4:26 kalau di Cirebon kota ya. Betul. Dan sholat subuhnya jam 4:36. Nah, jedah waktu antara satu imsak 10 menit itu ya kita masih boleh kehati-hatian saja. Ya. Hati-hati. Ini ada warning. Ya. Ibarat lampu merah itu apa? Udah sudah hijau. Kuning. Kuning ya Pak Ustadz. Ya, oke, baik. Ya kan? Ya, betul. Merah menuju ke hijau kan? Kuning. Kuning dulu. Ya, betul, ini kehati-hatian itu. Betul, Pak Ustadz. Ketika sudah merah, nah itu jangan. Nah, ya. gitulah. Baik. Dari Pak Kasmo silakan Pak. Ya, Pak Kasmo. Pak Kasmo kaitannya dengan kiat-kiat ibadah yang berzikir terus-menerus itu sangat bagus sekali gitu loh. Ya. Nah, bahkan orang berpuasa kategori tidur saja sudah dianggap ibadah. Tidur loh ya. Apalagi berzikir. Saya membandingkan kenapa kok tidur dikategorikan pahala ataupun ibadah. Ternyata daripada kita ngobrolin orang lain gitu loh, ataupun menggunakan medsos dengan menyebarkan berita-berita bohong sumama, lebih baik tidur gitu loh. Dengan tidur ini kita menghindari hal-hal yang sifatnya membatalkan, menghapuskan pahala puasa. Itu saya sedang merenung, kok kenapa ya tidur dikatakan ibadah dalam berpuasa gitu loh. Ternyata itu menghindari hal-hal yang sifatnya negatif. Karena tidur tidak tidak menggibahkan orang yang tidak bisa menggibah orang yang bosan ya. Apalagi kalau aktivitas luar biasa, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada hadis Nabi yang mengatakan man shoma ramadhana, ada man qoma. Kalau man shoma kita berpuasa, kalau man qoma aktivitas apa saja di bulan Ramadan dengan satu syarat adalah keimanan. Dengan percaya diri atau dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosanya. Yang namanya nilai ibadah itu luar biasa. Kalimat-kalimat thayyibah berupa zikir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalimat thayyibah semua itu sangat bagus sekali gitu. Nah, di situ ya. Baik. Ya, teruskan saja Pak Kasmo, luar biasa. Pak Kasmo, apalagi di samping zikir, tilawatil Quran, yakni membaca ayat-ayat Al-Quran. Komplit dah kalau komplit lah. Jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Betul. Karena tidak ada orang yang menjamin tahun depan kita bertemu lagi yang namanya bulan Ramadan. Maka aktivitas Ramadan itulah semuanya akan dinilai lipat gandakan pahalanya dari Allah Ta'ala. Demikian. Kita ke Ibu Reni, Pak Ustadz yang sudah berkirim WA. Assalamualaikum Pak Ustadz, Ibu Reni dari Plumbon mau bertanya, bagaimana kalau kita sedang berpuasa tapi tiba-tiba perut sakit?
sampai muntah, tidak sengaja katanya Pak Ustadz. Apakah dapat membatalkan puasa? Apa kita lanjut puasanya? Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Baik. Oh, ini udah dihapus, mau dibaca kalau dihapus ya. Oh, mau lagi diketik, Pak Ustadz. Baik, dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Reni. Tapi kita sabar dulu Pak Ustadz ya, satu pendengar melalui telepon. Kita akan menyapa pendengar yang melalui telepon. Assalamualaikum. Oh, nampaknya terputus juga. Baik. Silakan Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaan Ibu Reni. Muntah dengan tidak sengaja gitu Pak Ustadz. Tiba-tiba perut sakit katanya gitu. Oke, Bu Reni di Plumbon sehat selalu ya. Kaitnya dengan masalah aktivitas puasa, kemudian suatu saat sakit perut dan menyebabkan muntah-muntah. Yang bisa membatalkan secara syar'i puasa, muntah-muntah disengaja. Kalau muntah-muntah tidak disengaja karena akibat sakit, itu tidak membatalkan puasa. Lanjutkan. Kalau kuat lanjutkan. Sama seperti kita makan, gitu loh. Makan kita lupa gitu loh. Wah, ini rezeki itu. Oh, udah sepiring makan ya terus lupa. Wah, itu puasa gitu Ustaz ya. Itu maka dapat tetap lanjutkan puasanya. Asal kita tidak sengaja. Gitu ya. Jangan bohongi diri sendiri maksudnya ya. Gitu. Udah sepiring kok nggak ada yang lewat pura-pura lupa gitu. Itu yang salah itu. Yang salah gitu Mas. Baik. Makanya kata Al-Qur'an, kata Nabi itu dalam hadis qudsinya itu, puasa ini li an wa ana adzibi, kata Nabi. Hadis qudsi itulah. Puasa itu kata Nabi, kata Allah ya dalam hadis qudsinya, untukku. Dan akan dibalas dariku gitu. Dalam artian berpuasa itu adalah salah satu kiat-kiat melatih kita jujur gitu. Betul. Karena kalau ibadah yang lain kan orang lain tahu. Betul. Seperti sholat, orang tahu nggak? Banyak yang tahu. Kalau tahu kita khusyuk gitu loh. Kalau tidak tahu tidak khusyuk ataupun cepat gitu loh. Termasuk zakat juga. Termasuk haji juga itu loh. Tapi kalau puasa melatih kita jujur. Yang tahu hanya kita kepada Allah SWT saja. Kita dan hanya Allah ya Pak. Makanya ketika kita lupa kemudian makan satu piring gitu loh. Itu rezeki itu. Rezeki. Kapan lagi Ustaz? Artinya pencatatan jangan disengaja. Jangan disengaja. Termasuk tadi muntah-muntah. Kalau sengaja, itu namanya bisa membatalkan pahala puasa. Oke, baik. Kita mencoba dengar Pak Ustadz yang akan bergabung di layar telepon. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rubin, monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu dari tadi ini memang sedang penuh ya. Alhamdulillah. Monggo Pak Ustadz. Pak Rubin, silakan. Ini alhamdulillah menginjak hari yang kedua ataupun hari yang ketiga. Kalau yang hari kedua itu dimulai Selasa. Kalau hari ketiga Senin. Dan saya juga ingat pesan seorang kiai. Dalam menghadapi bulan Ramadan ini, kita jangan ditunda-tunda atau dipaksa-paksa. Apa yang dimaksud Kiai? Yang dimaksud, kalau yang ketentuan Senin, silakan Senin, jangan ditunda hari Selasa. Lalu yang ketentuan Selasa, jangan dipaksa hari Senin. Karena keduanya ada tuntunannya, sedangkan pemerintah mengatur libur-liburnya saja. Nah, supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, yang saya tanyakan dari jumlah kebohongan tadi miris ya, lampu kuning tadi. Yang saya tanyakan yang pertama Ustaz, apa yang dimaksud dengan dusta dan apa yang dengan bohong? Antara bohong dan dusta ini bagaimana bedanya? Karena kita tahu itu kecurangan tahu, tapi orang itu membohongi, mendustakan hasilnya kan tidak. Pokoknya kita tahu hasilnya, walaupun syariatnya bagaimana kita hasilnya. Yang perlu kan kita sholat dimulai dari wudhu yang baik sampai salam. Kalau toh mulai dari wudhu yang kurang bagus ya salam, sholatnya kan tidak bagus. Untuk itu mohon penjelasan supaya tidak ada dusta antara kita. Apa bedanya bohong dan berdusta? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rubin Tanjung Rebas, terima kasih. Dan silakan satu pendengar kembali, pendengar, untuk Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami 0231 8493 259 ataupun di 0231 486374.
Ucapan terima kasih terlebih dulu bagi Pak Sumadi yang sudah menyimak siaran kita Pak Ustadz di channel YouTube. Alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat, sangat hadir nyimak saking ria. Pak Sorori juga di Lelea, terima kasih dapat menyimak dari Lelea Indramayu. Alhamdulillah. Dan Ibu Indra tadi sudah. Silakan Pak Ustadz dijawab dari pertanyaan Pak Derubin terkait dusta dan bohong. Sampai saya cari di ini nih Pak Ustadz, di Mbah Google nih Pak Ustadz. Kata dusta dan bohong, tapi mungkin Pak Ustadz ada referensi lain. Silakan Pak Ustadz. Ya, Pak Derubin di Tanjung Brebes, sehat selalu. Kaitnya dengan masalah puasa, awalnya Senin ataupun Selasa tidak boleh diundur-undur dan tidak boleh dipaksa-paksa. Ya. Maka kata Nabi, ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan itu menjadi kasih sayang sebetulnya. Artinya dalam hari ini saling menghormati, saling menghargai. Mangga silakan yang berpuasa di hari Senin, mangga yang berpuasa bagi yang di hari Selasa. Saling menghormati itu yang paling utama, gitu loh. Jangan menjas bahwa itu yang salah, jangan menjas itu yang benar, itu jasa. Karena kesemuanya adalah Allah yang menerima apa ibadah-ibadah kita tersebut. Kemudian kaitannya dengan istilah dusta dengan bohong. Ini akan dijelaskan nanti oleh Pak Maman biasanya. Karena ahli di bidang ilmu bahasa Indonesia gitu loh. Dan Pak Maman insya Allah mendengarkan juga ini. Mudah-mudahan bisa masuk ke Mutiara pagi ini. Tapi kalau saya udah nyari. Sudah nyari. Kata dusta ini cenderung digunakan untuk saat bohong ketika dilakukan, sekaligus adanya pengingkaran terhadap sesuatu yang diyakini benar oleh umumnya masyarakat. Kata bohong, kata kerjanya adalah berbohong, lebih condong digunakan untuk memutarbalikkan kebenaran yang tidak ada realitasnya. Tapi itu. Luar biasa. Sudah langsung nanya ke Mbah Google. Ya, terima kasih. Ini membantu saya juga ini. Yang jelas, kita itu biasanya bahasanya tidak ada dusta di antara kita. Dusta itu mengarah secara keseluruhan gitu loh. Kompleks lah. Semakin ada berdusta, kemudian ada dusta-dusta berikutnya. Maka kata Nabi ini, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan atau kebohongan akan mengantarkan kepada dosa besar. Wa innal fujuro yahdi ilan nar. Sesungguhnya dosa besar tadi menghantarkan kepada neraka. Berarti jelas itu adalah jangan sampai kita berbohong, jangan sampai kita berdosa akan melahirkan kebohongan atau dusta-dusta berikutnya. Makanya ketika kita berpuasa itu tidak bisa mendapatkan pahala puasa, maka hangus pahala puasanya. Walaupun secara syar'i sah, karena dia tidak makan, tidak minum. Tapi kalaupun sah secara syar'i, tapi pahala puasalah yang kita harapkan, tapi tidak dapat apa-apa, sia-sia. Baik, Ustaz. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Mama Ririn, Pak Ustadz. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kalau sakit sampai di nebu atau di asap begitu Pak Ustadz, apakah masuk membatalkan puasa karena menghisap obat untuk melegakan napas? Mohon penjelasannya. Mungkin di oksigen juga gitu ya Pak Ustadz ya? Di oksigen. Jadi sebetulnya ketika sakit itu ada keringanan. Ini mungkin kan kalau sampai di nebu di asap kan udah parah nih sakit gitu ya, Pak Ustadz, artinya ketika kita sakit jangan puasa. Jangan paksakan untuk puasa. Itu ya. Karena ada Al-Qur'annya itu. Jadi yang diberikan rukhsah keringan itu ketika sakit dan ketika dalam perjalanan. Masih enak mana perjalanan sama sakit? Enak. Nggak enak sakit. Nggak enak sakit tuh. Kalau perjalanan masih enak bisa jalan-jalan. Betul. Itu pun boleh tidak berpuasa. Kalau sakit lebih boleh karena dia sedang sakit. Nah, itu ya. Jadi lebih baik jangan puasa, tapi harus kita menjalani perawatan. Tapi kalau maksa nih Pak Ustadz, sampai di nebu gitu, gimana Pak Ustadz? Kalau sakit kan gimana cara untuk lebih mudah, lebih cepat untuk sembuhnya? Mungkin salah satu dengan cara itu. Tindakan preventif juga, itu loh. Artinya jangan melebar semakin sakit parah, itu loh. Maka tindakan-tindakan dokter itu sangat tepat untuk memberikan tadi uap napas dan seterusnya itu. Karena hal-hal yang bisa membatalkan secara syar'i puasa itu adalah ketika memasukkan sesuatu di dalam tubuh kita. Termasuk tadi angin ataupun apa dalam udara, oksigen itu kan termasuk memasukkan ke tubuh kita gitu loh. Ya, jadi lebih baik tidak puasa dan ini pun sebagai keringanan untuk orang yang sakit. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksalah ya Ustaz. Tujuannya adalah untuk
cepat sembuh gitu loh. Menyehatkan kembali, Pak. Menyehatkan Untuk kembali. segera berpuasa lagi di esok Walaupun harinya, gitu. ada istilah sumu tasyahu, berpuasalah kamu akan sehat. Oke. Dalam artian lihat sakit Kondisi, apa gitu loh. Betul. Kalau masalah itu sangat parah, dalam artian mohon maaf ya, kaitannya dengan masalah diberikan apa tadi itu oksigen itu berarti sakit Oke. yang harus kita segera sembuh gitu loh. Nah, itu tetap melalui upaya medis. Ya. Jangan Baik. asal menurut kita kan gitu loh. Baik, Pak Ustadz. Satu WA lagi, Pak Ustadz, dari Bu Ya. Miayu, jauh-jauh nih, Pak Ustadz. Bu Rinin tadi apa Bu Rinin? Maridin tadi. Oh sudah ya. Iya, Oh sudah iya, tadi. iya, Iya, iya. tadi yang di Nebu itu, Pak Ustadz. Nebu, Iya. ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Kalau seorang yang sedang berpuasa Ramadan, maaf bagi kaum hawa, dan cara berpakaiannya dapat menimbulkan syahwat lawan jenis, apakah ini dapat mengurangi atau merusak pahalanya kaum hawa tersebut? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Ya. Baik, silakan. Singkat saja, Pak Ustadz. Terima waktunya, kasih. Pak Ustadz. Ya. Jadi orang lain ini ada niat dan ada kesempatan. Nah kalau kita perbuatan yang melaksanakan dosa itu ada kesempatan. Ya. Kesempatan melihat karena kita melakukan perbuatan yang tidak senono. Oke. Wan nadhuru bisahwat, orang akhirnya. Nah, kita yang paling berdosa adalah orang yang memberi kesempatan itu. Kalau bisa astagfirullah saya begini Ya. biasanya. Biasanya ini saya tahu nih, Pak Ustadz. Saya masih ingat kalau pandangan pertama itu adalah rezeki, tapi pandangan kedua itu adalah siksaan katanya gitu ya, Pak Ustadz. Jadi kalau udah Ya. astagfirullah itu langsung tutup. Kalau disengaja ya. Ya, gitu. Makanya Nggak yang sengaja. memberikan persoalan kesempatan itu yang sangat berdosa. Nah, ini yang Gitu loh. memberi, ya ini kaum hawanya yang Makanya kalau kita mengundang melihat syahwat salah itu, satu Al-Quran mengatakan as-sariqu was-sariqatu bandingkan dengan az-zaniyatu waz-zani. Kalau masalah pencurian Ya. dalam Al-Quran laki-laki dulu baru perempuan. Tapi kalau masalah perzinaan itu perempuan dulu Perempuan ternyata. dulu. Ya. Az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang zina dan laki-laki yang zina. Oke. Ternyata kasus-kasus perzinaan, pemerkosaan itu diawali dari perempuan dulu gitu loh. Mulai dari pakaian-pakaian yang mohon maaf istilahnya bupati buka paha tinggi-tinggi. Oh. You can see ya, silakan lihat ya. Ya mohon maaf ya, itu sesuatu yang sifatnya Ya. menjurus kepada kesempatan kita untuk berbuat yang salah itu. Maka dosa yang sangat besar adalah orang yang beri kesempatan. Ya. Kalau kesempatan itu bisa menjadikan baik, bisa menjadi buruk gitu loh. Maka Baik. hati-hati ayat yang dengan masalah berbusana dan sebagainya itu. Baik, Pak Ustadz. Makanya yang namanya perempuan itu kan auratnya kan seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Gitu loh. Artinya ketika kita harus berjilbab dan seterusnya. Ya. Malah you can see. Aha. Buka paha tinggi-tinggi Ya. dan sebagainya. Sekwilda Wah, apalagi. wih. Ya demikian. Baik, Pak Ustadz, waktu yang misalkan kita ada satu ingin disampaikan, silakan Pak Ustadz kepada pendengar. Terima kasih para pendengar dan Mas Fian. Kaitannya dengan masalah ibadah puasa ini, ayo kita berhati-hati. Jangan sampai kita sudah capek, sudah lelah, menahan lapar dan dahaga. Gara-gara 5 hal itu, kita bisa menyebabkan sia-sia. Mubadir dong, maka kita hindari dari hal berdusta, mengadu domba atau provokasi, kemudian rasani atau membicarakan salah orang lain, kemudian janji palsu, dan yang terakhir adalah kita jangan melihat sesuatu yang bisa menyebabkan pahala puasanya runtuh karena syahwatnya naik. Demikian mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kita pahala puasa di bulan Ramadan ini tetap utuh terjaga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ya. Juga mohon maaf atas segala kurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz MSC dari BIMAS Islam Kota Cirebon untuk kesempatan pagi ini sudah bersama pendengar untuk pagi hari ini. Dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bersama kami dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.